Kita tentunya sudah mengenal banyak teori, mulai dari teori behavioristik sampai teori sibernetik. Tapi, kalian tahu nggak? Ternyata, kebanyakan sekolah di Indonesia menerapkan teori kognitivisme loh. Kira-kira kenapa ya? Ingin tahu jawabannya? Yuk simak pembahasannya. Tapi sebelum masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih satu sama lain. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2A akan memaparkan materi tentang teori belajar kognitivisme. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, yuk kenalan dulu nih sama anggota kelompok 2A. Halo, saya Annida Zulfa. Saya Febriola Dwi Permatasari. Saya Erlina. Saya Muhammad Naupal Parisi. Dan saya Wildan Tamami. Pertama-tama, kita kenalan dulu nih dengan teori belajar kognitivisme. Dikutip dari Muhibbin tahun 2005, definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolahan penataan dan juga penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Apa kalian tahu dengan tokoh ini? Ya, dia adalah seorang tokoh yang mengemukakan teori kognitivisme. Beliau adalah Jan Vegetz. Vegetz merupakan seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurut Vegetz, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa yang membuat teori belajar kognitivisme ini menjadi spesial? Tentu saja dengan banyaknya kelebihan, sehingga membuatnya menjadi yang spesial. Yang pertama, teori belajar kognitivisme menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Hal ini akan membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang kedua, di Indonesia kurikulum pendidikan lebih menekankan pada teori kognitif karena lebih mudah diterapkan. Yang ketiga, pendidik hanya perlu memberikan dasar materi yang diajarkan serta memantau perkembangan yang telah diberikan. Maksudnya adalah, pada metode perkembangan kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan selanjutnya diserahkan pada peserta didik. Yang keempat, pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik karena menurut Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran, terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dan yang terakhir, peserta didik biasanya mengkreasikan hal baru
yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada. Maksudnya adalah peserta didik menjadi bisa menciptakan sebuah hal baru dan juga bisa memberikan inovasi ke dalam hal yang sudah ada sehingga bisa membuatnya lebih baik. Di samping ada kelebihan, pasti juga diiringi dengan kekurangan, seperti halnya manusia yang tak luput dari kesalahan. Yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, karena sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Ada beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang kedua, teori ini menganggap daya ingat dari setiap peserta didik sama, padahal setiap peserta didik memiliki kemampuan daya ingat yang berbeda. Yang ketiga, metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan, melainkan hanya menekankan pada proses mengingat dan menghafal materi yang diberikan oleh pendidik. Yang keempat, peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan, karena materi yang disuguhkan hanya untuk dihafal dan tidak dipahami secara mendalam. Yang kelima, dalam sekolah kejuruan, peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan jika hanya menerapkan satu metode ini, tanpa menggunakan metode pembelajaran yang lain. Dan yang terakhir adalah, penerapan metode pembelajaran kognitif perlu memperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Tapi, teman-teman tahu nggak sih gimana caranya teori belajar kognitif ini jika diterapkan dalam pembelajaran? Teori kognitivisme lebih mengarah pada bagaimana memahami struktur kognitif siswa. Dengan memahami struktur kognitif siswa, maka setiap mata pelajaran disesuaikan sejauh mana kemampuan siswanya. Selain itu, model penyusunan materi pelajaran juga hendaknya disusun berdasarkan pola dan logika tertentu agar lebih mudah dipahami. Contohnya, dalam penyusunan materi pelajaran bahasa Arab, materi akan dibuat bertahap mulai dari yang paling sederhana hingga ke yang kompleks. Selain itu, dalam proses pembelajaran sebisa mungkin peserta didik tidak hanya terfokus pada hafalan, tetapi memahami apa yang sedang dipelajari. Dengan demikian, akan jauh lebih baik dari sekedar menghafal kosakata. Nah, itu dia teman-teman, teori belajar kognitivisme. Gimana? Sudah paham kan mengapa teori kognitif ini lebih banyak diterapkan di Indonesia?